Oke. Waduh, bapak, saya panggil bapak aja ya. Pak, Anda dari Kristen ya? Ya, saya dari Kristen Katolik Ah, Roma. Katolik Roma. Baik. Kita di sini mengadakan diskusi lintas iman tanya jawab. Kalau boleh, kita bergantian bertanya dan menjawab gitu. Oke? Siap, Pak Kira-kira ada Ustadz. yang Anda tanyakan? Sabar, Pak Ustadz. Hmm. Saya tidak menanyakan hal-hal yang teoritis. Pak Ustadz, dengar suara saya. Ada. Jadi saya tidak menanyakan tentang teoritis, tentang agama atau keyakinan. Lalu? Saya hanya mau... Ya, Pak Ustadz. Jadi saya tidak menanyakan tentang teoritis, tentang agama dan keyakinan. Lalu buat apa, Bang? Bapaknya naik? Saya mau tanya ke... Saya mau menanyakan kepada Pak Ustadz tentang endingnya ketika live-nya Pak Ustadz menanyakan ke saya dan saya menanyakan ke Ustadz, kira-kira seperti apa biar saya paham. Gini. Saya kurang mengerti yang Anda maksud gitu. Anda tidak bertanya tentang masalah agama, kan kayak gitu? Betul? Ya, nanti arahnya ke sana. Saya akan tanya tentang itu, tetapi saya pertanyaannya di luar konteks ini dulu, tetapi tidak teoritis. Tapi saya mau menanyakan pertama itu ketika live-nya Pak Ustadz endingnya kira-kira apa gitu loh. Endingnya. Baik. Jadi endingnya kita kan mempunyai kesimpulan sebagai penambahan pengetahuan kita bahwa ya seperti apakah tema yang hari ini diambil. Jadi bagaimana Tuhan itu, artinya kita mengetahui bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Hmm. Kalau lihat dari substansi yang Pak Ustadz katakan, Tuhan bukan yang digantung, ya? Baik, Benar Pak Ustadz ya? betul. Baik. Sekarang kita bicara itu di konteks pada tahun yang ke berapa setelah kejadian bumi dan langit atau penciptaan. Ya kan? Lalu terus? Pertama saya tanya ke Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz kisah kejadian ini terjadi lahirnya atau hadirnya manusia pertama kali di dunia ini siapa? Ya, Di yang bumi. kalau di kitab saya yang pertama kali adalah Adam. Adam dan Hawa kan? Ya, terus? Pertanyaan kedua, pada saat itu apakah Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa itu dia bilang, Adam kau Islam atau kau Kristen atau kau Hindu atau kau Buddha? Oh, jadi belum di situ, belum ada agama. Terus? Konteksnya adalah yang kita sampaikan hari ini adalah teoritis yang diciptakan oleh manusia. Oke. Ya kan? Oke, terus? Artinya agama itu yang dibuat oleh manusia. Baik. Karena waktu Kita telaah dulu. Karena waktu Adam dan Hawa itu Tuhan menciptakan manusia tidak menentukan bahwa ini loh agamanya. Islam, Baik. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen atau apa. Baik. Kan begitu. Jadi gini, di situ kan belum ada agama. Tapi mari kita cari ya Adam ini apa yang dia anut, betul gak? Ya. Nah, itu kan karena belum ada agama kan? Ya. Oke. Nah, baik. Apa anutan Adam? Kan kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari kedua sisi, baik Bible maupun Al-Quran, Adam di tempat Anda bertobat. Dia adalah orang yang berserah diri. Berserah diri kepada Tuhan.
Dan di tempat saya pun, Adam adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Maka, kalau kita bahasakan ya Pak ya, kita mengambil dari bahasa Arab, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, itu dinamakan Muslim. Bukan agama itu, Adam itu Muslim. Pada waktu itu ya. Iya, karena dia berserah diri kepada Tuhan. Dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhannya. Kan kayak gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya, orang yang berserah diri kepada Tuhan, artinya Muslim gitu. Itu bukan agama Muslim itu. Oke, berarti kesimpulannya adalah Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen tidak berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta gitu. Ya, di luar itu nggak bisa kita katakan benar, nggak bisa. Itu dalilnya dari mana itu yang mengatakan bahwa menurut Pak Ustadz bahwa yang menyerahkan diri kepada alam semesta dan Tuhan itu hanya Islam. Sementara Hindu, Buddha, Kristen atau Konghucu itu tidak. Baik, Bapak, saya pakai ayat Al-Quran saya boleh ya? Siap Pak Ustadz. Oke, jadi begini Pak, ya ada di dalam Al-Quran saya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Memang banyak agama, tapi yang diridhoi Tuhan semesta alam hanyalah Islam. Terus Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Ayat yang ketiga, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi begini, kenapa Bapak? Ya, kenapa Bapak Islam yang diridhoi? Islam ini bukan bikinan manusia masalahnya, tapi langsung dinyatakan oleh Tuhan semesta alam. Makanya pelakunya disebut Muslim dari Adam. Gitu. Gitu Ini Pak. jaringannya Pak Ustadz atau saya ini jaringannya? Mungkin jaringan Bapak itu. Ya, baik Pak Ustadz, bolehkah saya sedikit menceritakan tentang Injil yang ada di saya juga ada di Ya silakan. saya. Nanti kan mungkin ada yang kita pertanyakan gitu. Ya, artinya bahwa kisah kejadian itu kan menurut ajaran kita, ketika Tuhan melihat bahwa Adam itu sendiri diciptakan juga namanya Hawa. Benar kan? Oke. Nah, dari tulang rusuknya si Adam. Adamnya dibuat dari tanah, lalu diberikan nafas, maka jadilah manusia menurut gambarannya. Menurut gambarannya, nya itu artinya menurut gambaran Allah. Itu si Adam. Lalu Allah melihat tidak indah ketika si Adam berdiri sendiri, hidup sendiri di dunia ini. Maka ciptakanlah yang namanya Hawa dari tulang rusuknya si Adam. Baik. Menggenapi sepasang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Nah, itu yang dalam ajaran kami, dari berkembang biaknya Adam dan Hawa, ada juga tertulis dalam kitab suci. Saya juga tidak terlalu hafal ayatnya apa, Injilnya siapa, yang mengatakan demikian Pak Ustadz, berkembang biaklah seperti bintang di langit dan pasir di laut.
Itu dari Adam dan Hawa itu ada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, entah itu barat, entah itu timur, entah itu selatan, utara, entah itu Islam, entah itu Katolik, entah itu Hindu, entah itu Buddha, semua ciptaannya. Jadi menurut pribadi saya, Menurut sesuai Anda, dengan baik. substansi yang Pak Ustadz mengatakan bahwa Tuhan bukan yang digantung. Kalau menurut kita di ajaran Katolik, Yesus memang gantung di kayu salib. Karena Yesus itu merupakan gambaran Allah di zaman itu. Kebetulan juga masuk di dalam yang namanya tradisi hukumannya itu adalah salib, digantung. Dan di kayu salib. Jadi kalau bisa Anda sertakan ayatnya gitu, Bapak. Ayatnya saya lihat, saya ini kurang hafal, di setiap Injil, 4 Injil itu ada kisah penyalipan Yesus. Nah, kita akan masuk kepada zaman yang keberapa, tahun keberapa. Jadi itu sebenarnya gini, Bapak. Bahwa, gini tadi kita kan mencari apa yang dianut Adam, kan kayak gitu, belum ke Yesusnya. Nah, seharusnya kan kayak gini, Bapak. Anda harus buktikan bahwa yang dianut Adam itu apakah Kristen, seperti itu. Memang dalam Injil kita, di Injil Perjanjian Lama yang namanya Kejadian, di situ memang 7 hari Allah berkarya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh genaplah pekerjaan atau karya besar, karya agungnya Tuhan, karya agungnya Allah. Maka dalam ajaran kita bahwa hari ketujuh itu istirahat, hari Minggu. Kita bersyukur dan kita harus berterima kasih atas karya agung Allah. Maka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu hukum wajibnya kami mengimani bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena masa penciptaan di bumi ini, dari hari pertama Allah berkarya dan sampai hari ketujuh itu dia bekerja, itu termasuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, makanan, habis itu buah-buahan, pokoknya segala sesuatu termasuk binatang di langit, di laut, ikan segala macam. Jadi menurut kita adalah bahwa pas di hari ketujuh itu atau disebut hari Minggu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada karya agung hari pertama sampai hari ke-6. Gini, jadi Bapak. Ini makanya kami dari konteks pertama, kami setiap hari Minggu wajib beristirahat, tidak boleh bekerja. Itu dipakai untuk begini, Bapak. Syukur, Pak. Ya. Gini, kita nggak ke situ ya, omongan kita nggak ke situ, terlalu panjang dan lebar Bapak ke situ. Yang kita cari tadi kan seharusnya yang saya bilang waktu di masa Adam. Jangan cerita Yesus atau gereja Anda atau hari Minggu dulu gitu ya, karena seperti jadi khotbah jadinya seperti itu, Pak. Yang kita harus buktikan ini adalah apa yang dianut Adam. Nah, tadi saya membuktikan bahwa yang dianut Adam itu adalah dia berserah diri kepada Tuhan, yaitu Muslim dalam bahasa Arabnya. Nah, bisakah Bapak membuktikan bahwa Adam itu Kristen gitu? Kalau dari kisah Adam, kalau memang dia berserah diri dan si Hawanya bertobat, ya memang dalam ajaran kita juga seperti itu, Pak Ustadz. Berarti Adam bukan Kristen dong? Wajib. Dia juga, ya artinya bahwa
saat itu memang sebenarnya siapapun tidak bisa mengklaim bahwa dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia Katolik, dia Islam. Menurut ajaran saya Pak Ustadz, menurut ajaran ini sekedar sharing. Karena Ya. waktu itu dia tidak pernah menentukan si Adam ini dan si Hawa, tidak ditentukan dalam kitab Kejadian Lama juga, dalam perjanjian lama kami punya, dia tidak menentukan bahwa dia si Adam ini Islam, dia si Adam ini Hindu, dia si Adam ini Kristen. Tetapi kami memaknai Pak Ustadz, apa yang dia buat pada zaman itu, pada masa penciptaan, maka di situ kami melihat bahwa si Adam ini memang salah satu merupakan karya agung, karya Allah. Dan selama 6 hari, Pak Ustadz, 6 hari karya Allah. Karya agung Ya. Allah bekerja itu 6 hari. Kisah Gini, penciptaan. gini Bapak. Bapak, Maka artinya hari kayak gini. ke-7, Allah beristirahat. Gini, Pak. Ya Pak Ustadz. Gini, kalau Pak Ustadz. kalau yang seperti itu, Pak, jadinya Bapak khutbah kayak gitu. Ya, kayak gini yang saya maksud itu, Pak. Kita TikTok ya, kita buktikan Adam itu dia adalah Kristen. Kata Anda tidak bisa diklaim dia Kristen, ya. Artinya apa? Artinya agama yang pertama kali yang tertua di muka bumi ini adalah agama orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam gitu. Itu poinnya di situ gitu. Nah, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, maka sebutannya dalam bahasa Arab Muslim. Makanya saya bilang para nabi itu Muslim dan saya punya datanya. Nah, gitu. Bahwa para nabi itu Muslim. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Nggak ada dari para nabi itu, Pak. Ya, sejak zaman Nabi Adam sampai di zaman Yahya, ya, nggak ada mereka menganut paham bahwa Tuhan itu 3 dalam 1 gitu. Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan Tritunggal? Kan nggak ada. Bahkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Ya, jadi kalau sampai ke sana, Tritunggal itu maksudnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak Ustadz. Konteks Tritunggal itu punya makna Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Pak Ustadz. Kalau kita bicara konteks Tritunggal, loh. Nah, maka dari itu, Pak, artinya begini, kalau Pak Ustadz. Artinya begini, Pak Ustadz. Saya mohon maaf. Kita masuk kepada substansinya, Tuhan bukan yang digantung. Memang Oke. kalau konteks ini saya bisa memaknai bahwa dimaksudkan adalah Yesus. Benar kan? Yesus, baik. Ya. Tetapi kalau Pak Ustadz kembali ke belakang jauh ke penciptaan, Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah, hanya diberi nafas maka jadilah manusia. Artinya manusia itu merupakan gambaran Allah. Berarti Anda mau bawa di kitab Anda itu di Kejadian 1, 26 sampai 27. Bahkan sampai kitab Kejadian Lama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Pak Ustadz. Baik, coba saya bukakan dulu ya, boleh? Ya. Sabar. Kita baca ya, Pak ya. Siap. Baca ya teman-teman ya. Ini kejadiannya. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Supaya mereka Siap. berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi.
Maka Allah Ya. menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Oke? Perempuan. Ya. Ah, jadi menurut Anda Tuhan itu sama dengan manusia gitu? Iya, kalau kita melihat kejadian pertama, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambarannya. Artinya terbawa sampai di Yesus menjadi inkarnasi Allah. Artinya dalam rupa Yesus itu ada gambaran Allah menurut kami, karena di dalam Yesus itu ada keselamatan, ada Baik. pengampunan. Ya, Baik. Pak Ustadz. Jadi Kalau kita lihat seperti itu, manusia Pak. memang. Kalau kata Anda mengutip di situ ya, menurut gambar dia, lalu yang dimaksud adalah Yesus. Yesus itu berjenis kelamin, Bapak. Laki-laki jenis kelaminnya. Sedangkan manusia ini ada dua jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Jika kata Anda berdasarkan ayat tersebut ya, Tuhan itu sama dengan manusia, Baik. Tuhan Pak yang Ustadz. turun itu laki-laki. Iya. Sekarang saya mau tanya, mana Tuhan perempuannya kalau gitu? Nah, Kan gitu jadinya. baik Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih menyadarkan saya. Konteks Tritunggal Maha Kudus tadi itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau di ajaran kami, menurut kisah kelahiran Yesus itu memang di luar nalar akal manusia. Dan di dalam ajaran Islam juga meyakini bahwa Maryam atau Bunda Maria ajaran Katolik diberi kabar gembira oleh malaikat Gabriel. Diberi kabar gembira oleh malaikat Gabriel. Maka Bunda Maria mengandung tanpa suami. Pak, Tanpa kalaunya suami. kalaunya nggak bisa dinalar itu, Bapak ya. Nabi Adam itu pun manusia pertama itu nggak bisa dinalar juga, Pak. Gimana manusia dari tanah gitu ya dibentuk tiba-tiba jadi manusia, itu nggak masuk nalar juga itu. Nah, itulah yang disebut karya Allah, Pak Ustadz. Karya Allah. Iya. Karya Allah. Kita sinkronkan saja kejadian di dunia ini sampai kita hari ini. Kan gitu, Pak Ustadz. Kita perlu belajar. Ya artinya Pak Ustadz. gini aja Pak. Kalaunya Anda berkaitan tentang masalah Adam itu, maka silahkan ditunjukkan. Jika Tuhan itu sama seperti manusia, berarti ada laki-laki, ada perempuan. Tuhan Anda yang turun adalah laki-laki yang disalib, jenis kelaminnya. Saya bingung, Tuhan perempuannya mana gitu loh. Kalau memang Pak Ustadz juga tanya Tuhannya perempuan, ya saya terus terang Pak Ustadz tidak bisa mau menjawab pertanyaan Pak Ustadz karena pemahaman saya tingkatannya belum sampai di sana. Tetapi baik. saya mau katakan Pak Ustadz, tapi saya mau katakan begini, dalam ajaran Islam dan Katolik atau Kristen, kita sepakat dulu bahwa di Islam itu namanya Maryam, kami di Kristen atau khususnya di Katolik Bunda Maria, Pak Ustadz. Ya. Bunda Maria saja Pak Ustadz untuk melahirkan Yesus saja diberi kabar oleh malaikat Jibril. Terus? Dia bukan berkeluarga, maka Bunda Maria menerima kabar itu dari malaikat Gabriel untuk mengandung seorang putra yang namanya Tuhan Yesus, dan dia disebut putra Allah. Karena di dalam diri Yesus itu ada sebuah inkarnasi atau penjelmaan yang mana memang di mata manusia kita lihat dia manusia. Kita lihat dia manusia tuh Pak Ustadz. Tapi ini sharing dalam ajaran saya Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan terlalu simpan dalam hati dulu. Nanti Pak Ustadz koreksi. Tapi dalam ajaran kami, memang Yesus itu lahirnya dari Roh Kudus yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Nah, Pak Ustadz, kami melihat itu bahwa ini salah satu penyelamat. Karena dengan mengorbankan diri di kayu salib itu melambangkan penderitaan. Jadi begini konsep memikul gini, dosa orang yang percaya kepadanya, Pak Ustadz.
Jadi begini, menurut Anda itu konsepnya Tuhan itu menjelma jadi manusia tadi kan? Siap, Pak Ustadz, menurut kami. Iya, baik. Saya paham itu. Udah tahu doktrin yang seperti itu, Pak. Nggak Anda jelaskan pun saya udah tahu itu masalahnya. Jadi begini, Bapak. Mari coba. Karena itu dimaksud dengan Tuhan bukan yang digantung. Iya, baik. Itu. Sekarang gini, mari kita berpikir. Ya, berpikir. Ya. Anda dan saya manusia, betul nggak? Betul, Pak Ustadz. Betul. Baik. Pak, kalau saya dan Anda makan nasi, pantas nggak? Untuk kita bisa menghidupkan raga kita, wajib kita makanan jasmani, Pak Ustadz. Pantas kan kita makan nasi, oke? Oke. Nah, sekarang kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Itu Pak Ustadz. Nah, itu lagi konteksnya. Kalau kita makan kotoran, bukan menghidupi. Bukan menghidupi kita, Pak Ustadz. Itu sama meracuni diri. Nah, pantas nggak kita sebagai manusia makan kotoran? Tidak pantas lah, Pak Ustadz. Tidak pantas. Baik, betul tidak pantas, Bapak. Kalau makan nasi kita pantas. Kalau makan kotoran kita tidak pantas. Bagi kita ciptaan Tuhan, ya Pak ya. Kita yang manusia ini ciptaan Tuhan. Bagi manusia ada yang tidak pantas untuk manusia, betul? Betul. Nah, begitulah Pak ya kalau kita berpikir kepada Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Apa yang tidak pantas? Tidak pantas Tuhan itu lahir. Nah, tidak pantas Tuhan itu diseret-seret. Tidak pantas Tuhan itu dikandung. Tidak pantas Tuhan itu ditombak. Tidak pantas Tuhan itu digantung, Bapak. Ya, betul sekali Pak Ustadz, sampaikan itu betul. Saya sepakat. Saya setuju, tidak pernah saya bantah. Tetapi Pak Ustadz, di dunia ini ada dua manusia, Pak Ustadz. Apa dua manusia? Manusia baik dan manusia jahat, Pak Ustadz. Benarkan, sepakatkan itu? Iya, terus? Sepakatkan itu? Lalu, apa hubungannya? Pak Ustadz pasti sepakat. Pasti Pak Ustadz ada sepakat dengan saya bahwa di dunia ini ada dua ya, manusia. terus Manusia yang baik dan manusia yang jahat. Terus? Nah, yang nyambuk, menikah, bahkan memaku, bahkan menggantung Yesus itu orang jahat, Pak Ustadz. Ciptaannya kan? Ciptaannya siapa? Ciptaan Tuhan kan? Yang menggantung dia itu. Nah itulah ciptaan Tuhan ini Pak Ustadz. Ada yang baik. Nah itulah Pak. Itulah Pak. Tidak pantas Tuhan digantung ciptaannya. Makanya saya bilang di situ poinnya. Nggak pantas Tuhan itu digantung oleh ciptaannya. Sabar Pak Ustadz. Cari. Kayak gitu. Ya Pak Ustadz, jaringan saya Pak Ustadz. Iya, itulah yang saya maksud poinnya. Tidak pantas Tuhan itu digantung oleh ciptaannya sendiri. Ya, betul nggak? Itu betul Pak Ustadz. Udah betul. Ya, betul Pak Ustadz. Artinya begini. Betul sekali. Artinya begini, kalau posisi saya waktu itu ada di zaman itu Pak Ustadz, posisi saya sebagai orang yang percaya kepadanya pada saat itu, pasti kan kita juga akan bela Pak Ustadz. Karena kita ini kan lahir di zaman yang tidak pernah
melihat dan mendengar dengan mata kepala kita kisahnya. Itulah Ya kayak Ustaz. gini aja Pak, Kenapa yang Ustaz saya maksud sampaikan itu kepada Anda gini. Yang saya maksud itu kepada Anda begini Pak. Sudah tahu gak wajar Tuhan itu digantung oleh ciptaannya. Terus ngapain Anda percayain ajarannya kayak gitu? Itu yang harusnya Anda berpikir. Doktrinnya tersebut gitu loh Oke, yang Anda pikirkan. oke Pak. Oke, saya mau tanya dulu Pak Ustadz. Ah, Kita sebelum ke sana saya tanya, kira-kira menurut Pak Ustadz antara Nabi Isa dan Yesus itu sebenarnya satu orang atau dua orang sih? kalaunya menurut sejarah dunia nih ya, sejarah dunia sejak zaman Ya. Nabi Adam sampai hari ini hanya satu anak laki-laki yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki kan gitu. Nah, Hanya siapa? terjadi Siapa sekali itu? di Yahudi. Ya, nah Nah, itu siapa siapa? itu? Nah, siapa itu di Kristen Siapa itu Pak menyebutnya Ustadz? Yesus. Jadi di Islam menyebutnya Isa alaihi salam. Jaringan ini parah. Oke? Nabi Isa Pak Ustadz ya? Nabi Isa ya Pak Ustadz ya? Iya. Aduh. Waduh, perbaiki dulu dah Bapak. Iya, Jaringan parah. ngelak beliau, ngelak dia. Kayaknya nggak Pak aman. Ustadz, jaringan Iya Pak nggak Ustadz, aman minta Bapak, maaf, jaringan. jaringannya nggak aman itu. Oke oke, ini sudah stabil Pak Ustadz, sudah stabil Pak Ustadz. Nah, iya kalau Pak Ustadz, gimana? tadi kan saya tanya Pak Ustadz, Nabi Isa sama Tuhan Yesus menurut Ustadz satu pribadi, ucapan dua enggak? Kalaunya menurut sejarah dunia itu adalah oknum yang sama. Tapi kalaunya pandangan dari dua agama, Islam dan Kristen, itu adalah oknum yang berbeda. Oke, yang pertama, yang kedua, satu pribadi enggak dua ucapan Maryam dengan Bunda Maria? Baik, satu pribadi beda cerita, beda versi cerita. Ya, kita berarti itu berarti kita selisih cerita aja ya, orang yang sama ya. Iya. Terus, Terus? satu lagi, Ah, satu orang ucapan apa sebutannya juga beda. Santu Yosef dan Yusuf. kalau Yusuf kami nggak mengenal Yusuf di Islam. Ya itu yang mungkin itu yang mungkin bagi keyakinan saya ya di Katolik bahwa karena di dalam keluarga kudusnya itu Bunda Maria tadi Maryam ya Iya. terus Isa Yesus ya Oke. ya anaknya tadi. Kalau Terus kami poinnya Pak? ya artinya bahwa mungkin kisah ini 11-12 istilahnya sedikit mirip-mirip aja lah gitu lah. Hanya mungkin beda keyakinan bahwa mungkin Islam tidak mengimani Nabi Isa mendalam, tapi kami mungkin mendalami ya Isanya tuh disebut Yesus tadi itu, sehingga kami mengimani bahwa sampai Yesus itu gantung di kayu salib. Baik Tuhan Bapak. Yesus. Baik, ya itu perbedaan yang signifikan memang. Ya, perbedaan yang signifikan. Memang seperti itu ceritanya. Kalau di Islam kan tidak disalib, ya, tapi diserupakan. Terus juga diperkuat juga di Bible, Pak. Dari penulis kitab Anda itu, Yohanes, Matius, Lukas, Markus, itu nggak ada yang melihat tiang salibnya Yesus secara langsung. Memang dari 3 penyalipan di Gunung Kalvari, Gunung Golgota atau Bukit Tengkorak, Pak Ustadz, yang menggambarkan bahwa itu Yesus itu ada tulisannya INRI. Kayak gitu.
yang diindonesiakan adalah inilah raja orang Yahudi, inilah raja orang Israel, kan gitu Pak Ustaz. Tetapi dia juga setelah wafat di salib diturunkan pada hari ketiga ya Bang. Masalahnya begini Pak, penulis Bible Anda, kitab Kristen itu tidak melihat penyalipan langsung dari Yesus tersebut. Karena apa? Waktu Yesus itu mau ditangkap tentara Romawi, ya, dia itu kocar kacir dengan muridnya. Kocar kacir. Yesus ditangkap katanya, lalu disalibkan. Oke? Menurut info kesaksian, bukan langsung penulisnya itu melihat langsung tiang salibnya Yesus, enggak. Menurut info kesaksian. Padahal di kitab Anda Bapak, ya, Yesus itu dia bisa merubah rupanya sendiri loh. Saya malah baru tahu nih Pak Ustaz, pernyataan ini. Terus. Iya, Yesus itu bisa merubah rupanya sendiri. Anda mau ayatnya di kitab Anda? Coba lihat Pak Ustaz. Itu salah satu mukjizat Yesus, ya. Nih, Pak. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mukjizat dia bisa berubah-ubah, Bapak. Kisah itu sebelum disalib atau setelah disalib Pak Ustaz? Sebelum disalib, dia sudah bisa berubah-ubah. Sebelum disalib? Iya. Itu kejadian itu waktunya di mana? Itu dikisahkan. Waktunya di mana? Ini di atas gunung 6 hari bersama murid-muridnya. Di atas gunung 6 hari. Oh, ini berarti kisahnya sebelum penyalipan. Sebelum penyalipan saja Yesus itu bisa menyerupakan dirinya. Itu mukjizatnya. Di situ juga bersama Elia. Jadi kalaunya dia bisa menyerupakan dirinya, mustahil dia bisa ditangkap, Bapak. Mustahil dia bisa ditangkap. Mungkin saya ceritakan Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz statement mustahil itu begini Pak Ustadz. Jadi dia ini kan dikhianati oleh rasulnya Yudas Iskariot. Dia jual ke para kaum Farisi atau para penjahat pada waktu zaman itu Pak Ustadz. Ya, terus dia itu ditangkapnya di Taman Getsemani waktu dia lagi doa. Setelah ditangkap dia dihadapkan kepada Pilatus. Setelah diadili depan Pilatus, dia juga bawa ke Barnabas. Bentar, itu yakin nggak itu Yesus yang dihakimi? Betul nggak? Kira-kira Anda yakin nggak itu yang diseret-seret tentara Romawi itu, yakin nggak Anda itu adalah Yesus? Dari penulis nggak ada yang lihat loh. Kalau kita lihat, karena begini Pak Ustadz, ada testimoninya juga video, ada juga ini. Memang kita lihat, kalau memang kita lihat kisahnya itu, kalaupun orang lain yang digantikan pada waktu itu, hanya satu saja ayat yang mengatakan bahwa yang membantu Yesus memanggul salib itu ke Gunung Kalvari adalah Simon dari Kirene. Simon. Hanya itu saja yang membantu. Lalu Yudas matinya kenapa coba? Yudas Iskariot itu setelah dia bertobat mati bunuh diri, Pak Ustadz. Bunuh diri dengan cara apa? Menggantungkan diri. Menggantungkan diri di zaman itu gimana? Disalib kan? Menggantungkan diri itu. Jangan malah dirubah dengan Yudas. Apalagi kan Yesus itu dia bisa merubah rupanya, mau jadi kayak gimana pun dia bisa. Ya artinya kalau memang waktu itu, kalau memang misalnya yang disalibkan
yang diseret dan dicambuk itu adalah Yudas Iskariot, saya yakin semua Kristen bubar, Pak Ustadz. Ya pasti, pasti. Tapi karena kami meyakini bahwa itu adalah Yesus, itu merupakan Yesus, maka kami imani itu, Pak Ustadz. Kenapa? Pak, gini aja, gampang, ya gampang. Kalau Yesus bisa merubah rupanya, ya dia tinggal apa? Tinggal dia menyerupai Yudas Iskariot. Yudas Iskariotnya dirubah rupanya menjadi diri dia sendiri. Gampang kayak gitu bagi Yesus, karena Yesus mukjizatnya bisa merubah rupanya sendiri. Karena Pak Ustadz melihat kisah waktu proses penyaliban. Tetapi Pak Ustadz, setelah dia ini kan diturunkan dari salib dan dikuburkan. Dikuburkan, Pak Ustadz. Bukan disalib. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit, Pak Ustadz. Dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Waduh, naik ke surga. Iya, Pak Ustadz. Memang ada yang lihat surga? Dia naik ke atas surga, naik ke surga, Pak Ustadz. Dan itu dalam ajaran. Ada yang lihat surga emang, Pak? Ya? Ada yang lihat surga emang? Ya, artinya pada waktu itu ketika dia melayang dan naik itu kami mengimani bahwa dia itu ke surga, Pak Ustadz. Waduh. Bapak, jadi gini Pak, ya, nggak bisa kita asumsikan dia ke surga. Yang dia saat itu ya naik 500 pasang mata melihatnya naik ke langit, bukan ke surga. Pak Ustadz, saya mau tanya nih, ya tuh Pak Ustadz, biar saya paham. Kira-kira menurut Pak Ustadz surga itu ada di mana sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau saya kan gini, bukan pemilik surga, belum pernah ke surga, belum mati juga. Di mana hanya Allah yang mengetahui gitu. Enggak. Ya, betul. Sepakat itu Pak Ustadz, sepakat itu. Tetapi kan paling tidak Pak Ustadz sudah mempelajari tentang neraka, surga gitu loh. Iya, Biar kalaunya di tempat kami, Bapak, indah sidratil muntaha. Di samping sidratil muntaha ada surga. Gak tahu saya itu di mana. Sidratul muntaha. Nah, itu artinya apa, Pak Ustadz? Iya, di situ ada surga di samping sidratul muntaha. Di situ tempatnya surga. Nah, ini yang saya belum paham tadi bahasanya Pak Ustadz itu loh. Coba terjemahkan ke Indonesia. Iya, indaha sidratil muntaha. Artinya? Indah itu di sisinya, ha itu domir, di sampingnya sidratil muntaha ada surga. Ya, memang kalau kita mendefinisikan surga itu Pak Ustadz, bahwa itu dunia akhirat yang menyelamatkan, yang mana semua orang baik, semua orang benar ada di sana. Kita sepakat itu kan Pak Ustadz? Iya, jadi begini Bapak, ya kagak usah kita membahas ke surganya, ya kayak gitu. Yang kita imani itu harus dengan akal. Yang saya maksud dengan akal, beriman itu dengan akal, ya juga iman itu dengan akal maksud saya. Kayak gini, sewaktu ketika Yesus itu naik ke atas, yang dilihat itu kan hanya langit gitu loh. Gak bisa kita katakan dia ke surga. Kan kayak gitu. Kalau kita katakan dia ke surga, maka orang-orang yang pada saat itu lihat Yesus pakai teropong apa? Dia lihat surga. Gak masuk akal. Jadi kalaunya di teksnya itu langit yang betul gitu loh Pak. Jadi selain beriman itu pakai akal gitu loh Pak. Saya ini kan Pak Ustadz meyakini peribahasa mengatakan bahwa yang namanya surga itu di atas, berarti naik. Yang namanya neraka itu di bawah. Gitu loh Pak Ustadz. Beda. Naik,
ketika dia naik ke atas berarti dia naik ke surga karena memang surga itu kita tidak bisa mendefinisikan tempatnya di mana. Tetapi menurut kami bahwa ketika Yesus naik itu berarti dia naik ke surga. Tidak pernah kami bilang dia turun ke surga. Kan gitu Pak Ustadz. Ya, jadi intinya seperti itu, Pak. Ya, jadi kalaunya Anda sudah mengetahui bahwa Tuhan itu bukan yang digantung, ngapain Anda imani? Itu pertanyaannya. Kalau Anda sudah tahu ya dari konteksnya itu bahwa Tuhan itu bukan yang digantung, ngapain Anda imani? Itulah tanya diri Anda. Gitu, Pak. Memang betul Pak Ustadz. Artinya bahwa coba Pak Ustadz dengar bahasa saya bahwa penderitaan Yesus itu melambangkan penderitaan dosa kami karena kami manusia berdosa. Yesus itu mengorbankan diri demi menyelamatkan kami Pak Ustadz. Pak, Anda perlu tahu ya, Yesus mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di perjanjian lama, anak tidak menanggung dosa ayahnya dan ayah tidak menanggung dosa anaknya. Dan di perjanjian lama, di kitab para nabi ya, di perjanjian lama, penebusan dosa itu, penebusan salah itu di zaman para nabi itu memakai kulit hewan, darah hewan, dan kotoran hewan serta bara. Tidak ada menebus dosa menumbalkan manusia, nggak ada. Gitu, nggak ada. Ya, gini Pak, masalahnya gini. Zaman para nabi selalu yang dikorbankan itu adalah hewan gitu. Nggak ada menumbalkan manusia. Ketahui Pak, ya ajaran tumbal menumbal itu kayak orang cari pesugihan. Kalau orang cari pesugihan ya di gua-gua gelap kan dia minta tumbal tuh. Nah, ajaran setan yang minta tumbal itu Pak. Konteksnya yang berbeda. Konteksnya yang berbeda. Jadi yang Pak Ustadz sampaikan adalah konteks kejahatan Pak Ustadz. Ya itu, jadi nggak ada juga nubuatannya bahwa Tuhan akan turun ke muka bumi menebus dosa memakai darah manusia, nggak ada. Ya artinya bahwa begini, ini sering ya Pak Ustadz ya. Kami kalau di ajaran kami nih, kami ketika ke gereja hari Minggu kan menerima tubuh dan darah Kristus dengan hostinya. Anggurnya itu melambangkan darahnya. Artinya bahwa Yesus membayar kami itu dengan nyawanya. Pak. Dia nyawanya mati. Saya mau tanya deh Pak. Ya, Pak. Saya agak bingung. Itu anggur itu miras darah Yesus, kenapa diganti dengan miras gitu? Dia anggur istilah bukan minuman keras yang dibuat di mana-mana Pak Ustadz. Anggur itu diracik sendiri. Jadi Pak Ustadz nama saja anggur, tapi konteks Pak Ustadz bilang anggur itu miras, tapi kami bukan miras karena dia raciknya berbeda khusus hanya untuk itu Pak Ustadz. Kan apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba dengan Yesus? Saya heran Bapak. Apa gitu hubungannya dengan Yesus itu miras itu? Kalau Pak Ustadz bilang miras itu baru bagi kami tidak, karena dia bukan anggur yang beli di toko Pak Ustadz, yang alkoholnya tinggi. Kalau anggur yang di perjamuan kami itu diracik khusus, diracik. Kenapa nggak diganti susu aja gitu loh Pak? Nggak bisa Pak Ustadz, karena kita ada hierarki gereja. Kok nggak bisa? Kenapa Bang nggak bisa diganti dengan susu? Kenapa harus miras gitu? Pak Ustadz minta maaf, kita harus bicara juga. Kalau kami Katolik ini kan strukturnya tuh apa di dunia ini Pak Ustadz, struktur agamanya itu sudah tersistematis.
Iya, jadi dari Paus itu sudah menyampaikan bahwa anggur yang dibuat untuk dalam perayaan Ekaristi itu dengan racikan khusus yang kadar alkoholnya kurang dibuat untuk dalam perjamuan suci menggantikan atau melambangkan darah Yesus. Pak Ustadz, Wah, bukan Tuhan. berarti kita mau cari minum yang enak mungkin susu aja lah Pak Ustadz. Jangankan susu, mungkin ada yang lebih enak Pak Ustadz. Aduh, ya teman-teman, saya herannya di situ loh, Pak. Kenapa gak diganti dengan Lalu, susu aja gitu? lalu Pak Ustadz, lalu Pak Ah, Ustadz, ah, Pak Ustadz harus paham dan harus mengerti. Pak Ustadz harus paham dan mengerti. Pastor yang menggunakan anggur tadi itu mungkin cc-nya dalam skala kecil, bukan satu ah. gelas atau satu botol, Pak Ustadz. Dia setitik saja, Ah, setitik. kan begitu, Pak Iya, iya, Ustadz. iya, iya, iya. Bukan minum satu gelas, Aduh. bukan minum satu gelas, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz jangan mendefinisikan alkoholnya. Iya, 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 Pak iya. Ustadz, Pak Ustadz tidak boleh mendefinisikan alkoholnya. Karena alkohol Ah, itu memang itu mabuk. Pak, saya ada lihat loh. Ya, ada lihat ya, di video. Itu satu botol itu darah Yesus mereka minum katanya. Aduh, Pak Ustadz, di luar Eh, konteks ajaran saya itu Pak Ustadz. Di itu luar macam konteks mana ajaran pula? saya. Iya, macam mana pula itu? Kalaunya satu botol itu darah Yesus dia bilang kayak gitu. Jangankan Eh. kalau dia mau konten Pak Ustadz, jangankan satu botol, satu drum pun dia buat Pak Ustadz. Saya heran Saya deh, mau herannya begini, Pak Ustadz, Pak Ustadz, herannya gitu loh, Pak. Kenapa harus Pak diganti Ustadz, miras gitu Pak loh? Ustadz. Ah, Saran saya Pak Ustadz, saran saya nih Pak Ustadz ya, saran saya nih, umat biasa, ya kan Pak ah, Ustadz? ah. Saya ini kan umat biasa Pak Ustadz. Saya ini mungkin domba yang hilang, yang punya dosa banyak. Supaya Ustadz lebih memahami betul, harapan saya Pak Ustadz sharing dengan Romo atau Hmm. Bapak Uskup, biar Pak Ustadz biar ambil ilmunya. Tanya aja, Romo Ah. satu botol kak, minuman anggurnya satu bak misa. Saya yakin jawaban enggak seperti itu Pak Ustadz. Iya, 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 iya. Simbol Pak Ustadz. Oke lah kalau kayak gitu ya. Ya, nanti Nggak tanya ada ya, Pak ya. minum satu gelas Pak Ustadz, tidak ada. Ah. Oke lah kalau kayak gitu, nanti saya tanya coba ya. Teman saya ada juga yang Katolik. Apa ini? Kenapa jadi miras kan gitu? Oke, iya, 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 iya. Pak Ustadz, Oke lah kalau kayak Pak gitu. Ustadz, saya juga ingin tahu Pak Ustadz. Saya ingin juga Ah. tahu. Boleh saya Ah. tanya Pak Ustadz? Saya ingin Boleh, tahu juga. silakan. Ya, ya, artinya kan banyak juga saudara saya dari sini yang naik haji tuh Pak Ustadz. Hmm. Naik haji. Lalu, Ya, terus kita juga dukung. Lalu kita dukung kan pergi ke Mekah Pak Ustadz ya. hmm. Terus? Sampai di sana Pak Ustadz, mohon maaf nih. Mohon maaf ini saya kan berguru kepada Ustadz ini lebih bagus. Ah. Teman-teman atau keluarga saudara saya yang dari sini ke Mekah itu kira-kira sampai mereka pulang gelar haji itu Pak Ustadz. Mohon bantuan untuk kira-kira apa yang mereka buat di sana Pak Ustadz. Sehingga mereka gelar itu Pak Haji, Bu Haja gitu loh. Oh, Tidak enak gini juga tanya kepada Bapak. teman-teman orang tua kan. Gini Pak, yang namanya haji itu adalah gelar haji itu artinya berkunjung ke Masjidil Haram gitu. Nah, jadi itu hanya sebuah gelar haji. Kenapa emang? Enggak, Syukran maksudnya kan jazakallah ya. Pak Ustadz. Kalau saya kan begini Pak Ustadz, ketika dipanggil frater, panggil misalnya di saya nih, panggil frater, panggil suster atau panggil romo, itu karena memang dibuatkan seremonial untuk tapis imamatnya. Nah, saya ini kan tidak enak juga Pak Ustadz.
keluarga juga ada yang Islam, tapi tidak enak mau tanya, tidak bagus diskusi, tidak etik, tidak etis lah. Nah, saat begini kan saya senang juga supaya ternyata mereka di sana sebelum mungkin disebut haji atau haja, pulang dari sana haji atau haja, haja gitu Pak Ustadz. Berarti mereka pergi kita Jadi gini Pak, dia ke sana itu karena perintah Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Ya. Oh, iya iya. Kayak gitu. Jadi Allah memerintahkan untuk berhaji. Berhaji seperti apa? Ada cara-caranya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu. Jadi ada ritual ibadah yang dilakukan di situ. Oke? Ya, mereka pergi doa Pak Ustadz ya. Iya, doa juga, berdoa. Bukan berarti Soalnya begini Pak Ustadz, bukan berarti yang mereka pergi ke tempat itu mereka menyembah itu, bukan. Oh, pergi doa ya. Pergi doa aja gitu, karena tanah haram, tanah yang suci, tanah yang sakral gitu. Ya, ya, siara gitu ya, siara sambil doa ya. Ziarah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saya sangat salut dengan diskusi yang ini, yang jelasnya dari saya, Pak Ustadz, seperti apapun pernyataan Pak Ustadz, saya juga berterima kasih. Kritikan, sarannya, usulnya, atau ilmu barunya, logikanya, daya pikirnya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Bapak ya. Enak berdiskusi dengan Anda gitu. Mantap. Enak diskusinya Pak. Saya juga terima kasih ya Pak ya mau berdiskusi dengan saya gitu. Karena memang saya rindu sekali untuk diskusi dengan Pak Ustadz, karena saya lihat di TikTok ini luar biasa. Ih, mantap. Ya. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Hah? Nasihat Edis TV juga Pak Ustadz. Tidak bagus menjelekan orang lain. Marahin. Apa nih Bapak apa nih pesannya buat Edis TV? Silakan. Ya, kalau untuk saudara saya Edis TV, jangan melihat orang lain, melihat diri sendiri, koreksi diri sendiri saja. Kita tidak boleh melihat balok di mata orang, melihat lidi di mata orang, tapi masih ada balok di mata sendiri. Jadi jangan mengoreksi orang lain, kita koreksi diri sendiri. Tidak perlu, tidak untung, tidak ada guna. Hanya satu yang penghukuman terakhir, yaitu hidup kekal terakhir. Ketika kita sudah nafas terakhir, di situ kebenaran seperti apa. Tidak boleh kita selagi hidup di dunia ini menjelekkan satu sama lain. Sangat tidak setuju. Itu saya yakin tidak bagus itu. Ya, tidak boleh kita. Karena gini Pak Ustadz, iman saya di mata Tuhan manusia itu sama. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kaya, tidak ada yang jelek. Semua menurut gambaran dia. Tinggal kita Pak Ustadz, mau ke Jakarta, ada yang lewat Bali, ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat Bandung, ada yang lewat Makassar, jadi tujuan ke Surabaya. Jadi hidup kita ini satu, tujuannya adalah Allah. Oke. Itu Pak Ustadz. Itu pesannya ya. Nah tuh ya. Dis ya, dengerin tuh. Orang tua bilangin kamu Dis ya. Oke Bapak. Ya, terima kasih Bapak ya atas diskusinya dan penyampaiannya. Nanti akan dijadikan VT itu buat Edis TV saya tag nanti gitu ya. Pak, bolehkah saya melanjutkan diskusi dengan kawan yang antri di bawah? Biar saya gantikan dulu. Siapa Ustaz? Terima kasih atas. Oke, sama-sama. Kerjasamanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, semoga Anda mendapat hidayah ya. Nah, mantap tuh bapaknya ya. Nah, gitu ya, bagus ya. Kalau lihat cara diskusi orang yang beradab bagus ya, kita kan menghadapi juga dengan adab gitu ya. Nah, bukan seperti kayak Edis. Wah, seram juga saya kosakatanya ya.